Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aminah. Saya mahasiswa S1 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam, Malang, dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3A. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil identifikasi dan analisis karakteristik 10 sumber belajar dalam pembelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD, yaitu tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi makhluk hidup. Saya juga akan menjelaskan rencana pemanfaatan masing-masing sumber secara konkret dalam kegiatan pembelajaran ini. Sumber pertama adalah guru sebagai fasilitator. Karakteristiknya interaktif dan mampu memberikan arahan langsung. Pemanfaatannya yaitu guru membuka pelajaran dengan tanya jawab dan memberikan konsep dasar tentang perubahan lingkungan. Sumber kedua adalah narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Karang Taruna setempat. Karakteristiknya autentik dan berbasis pengalaman nyata. Pemanfaatannya adalah siswa melakukan sesi wawancara, baik secara langsung maupun virtual, untuk memahami kondisi lingkungan di daerah mereka. Sumber ketiga adalah berasal dari buku teks IPAS kelas 6 SD. Karakteristiknya sistematis, akurat, dan mudah diakses semua siswa. Pemanfaatannya dilakukan melalui membaca terarah untuk mengenali jenis-jenis perubahan lingkungan serta dampaknya. Sumber keempat melalui lembar kerja siswa atau LKS IPAS. Karakteristiknya terstruktur dan berisi langkah-langkah latihan. Pemanfaatannya yaitu siswa mengisi LKS ketika melakukan observasi dan eksperimen, sehingga proses berpikir mereka terdokumentasi. Sumber kelima adalah melalui video edukasi tentang pencemaran lingkungan. Video memiliki karakteristik visual dan menarik, sehingga mudah dipahami siswa. Pemanfaatannya dilakukan pada awal pembelajaran untuk membangun konteks dan mendorong siswa mengidentifikasi masalah lingkungan. Tambang-tambang masih tetap beroperasi, hutan terus ditebang, dan polusi nggak berhenti diproduksi. Ibaratnya, bayangin ada botol yang banyak bolong-bolongnya, tapi yang ditambal cuma satu. Bahkan ada juga yang bolongnya makin besar. Sumber keenam adalah melalui simulasi digital tentang perubahan iklim. Sumber ini bersifat interaktif dan memungkinkan eksplorasi. Pemanfaatannya adalah siswa mencoba mengubah variabel pada simulasi untuk melihat dampaknya terhadap cuaca dan lingkungan, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Untuk sumber ketujuh, kita bisa menggunakan lingkungan sekolah. Karakteristiknya kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Pemanfaatannya dilakukan melalui kegiatan observasi lapangan, seperti mengamati penumpukan daun, sampah, atau genangan air yang merupakan contoh perubahan lingkungan kecil. Untuk sumber ke-8, kita bisa mengamati secara langsung bagaimana kondisi sungai atau saluran air yang ada di sekitar sekolah. Karakteristiknya nyata dan menunjukkan kondisi lingkungan sesungguhnya. Pemanfaatannya berupa kunjungan lapangan terbimbing, di mana siswa mencatat kebersihan sungai dan melihat contoh pencemaran air secara langsung. Sumber ke-9, kita bisa menggunakan benda nyata, seperti sampel air, kemudian sampah organik dan sampah anorganik, dan juga tanah. Karakteristiknya konkret dan dapat disentuh siswa. Pemanfaatannya digunakan dalam praktikum sederhana, misalnya membandingkan kejernihan air atau menyortir sampah yang mudah dan sulit terurai. Untuk sumber yang ke-10 adalah kita bisa menggunakan fasilitas sekolah seperti laboratorium IPA yang ada di sekolah. Karakteristiknya aman dan dilengkapi fasilitas eksperimen. Pemanfaatannya adalah siswa melakukan pengujian kualitas air sederhana menggunakan alat dasar seperti gelas ukur atau kertas indikator, sehingga mereka belajar melakukan investigasi ilmiah. Setelah menganalisis karakteristik ke-10 sumber belajar tadi, saya akan menyusun rencana pemanfaatannya secara berurutan dalam pembelajaran sebagai berikut.
Pembelajaran dimulai dengan menonton video sebagai pemantik. Dilanjutkan membaca buku teks, observasi lingkungan, praktikum di laboratorium, wawancara narasumber, dan eksplorasi simulasi digital sebagai pendalaman. Sumber-sumber tersebut dipilih karena relevan, mudah diakses, aman, dan memberikan pengalaman belajar yang lengkap, mulai dari memahami konsep hingga mengamati fenomena nyata. Demikian presentasi saya tentang identifikasi dan klasifikasi 10 sumber belajar dalam pembelajaran atau tema IPAS kelas 6 SD. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.